Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatur jam datang dan jam pulang serta menambah jadwal di aplikasi Dewa 2024 fitur attendance. Jadi fitur attendance ini berfungsi untuk bisa juga dimanfaatkan untuk absensi, baik itu absensi siswa, absensi guru, absensi pegawai, karyawan, terus mungkin absensi di kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan absensi kegiatan keagamaan, misalkan kehadiran di masjid atau mungkin di perpus juga bisa, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur attendance. Nah, di dalam fitur attendance itu ada jam datang dan jam pulang. Gimana cara menyeting jam datang dan jam pulang, serta rentangan bisa absensi minimal jam berapa dan maksimal jam berapa, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Sekarang saya tutup dulu aplikasi Dewanya ya. Jadi untuk mengedit file server itu aplikasi Dewanya harus ditutup dulu. Sekarang saya tutup seperti ini. Nah, di dalam folder aplikasi Dewa itu akan ada file server. File server ini fungsinya adalah untuk menampung database semua settingan yang ada di aplikasi ya. Oke, untuk merubah jadwal itu ada di sheet attendance ya. Saya buka file server seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari file server ya. Terus kemudian untuk di bawah di sini untuk jadwal absensi itu ada di fitur attendance. Nah, fitur attendance itu ada, kalau misalkan teman-teman sudah membuat beberapa absensi, itu ada beberapa attendance ya. Di sini misalkan attendance pegawai, attendance siswa, dan attendance talar misalkan ya. Jadi attendance pegawai dan attendance siswa itu bisa dibedakan. Nah, fungsi dari dibedakan ini adalah untuk menentukan jam kedatangan dan jam pulang yang berbeda. Misalkan dibuat shift pagi, shift siang, dan shift sore. Maka untuk attendance ini juga dibedakan. Ya, dibedakan karena jam datang di shift pagi dan jam datang di shift siang itu berbeda. Tetapi kalau misalkan baik itu siswa maupun guru jam datangnya sama dan jam pulangnya sama, ya berarti cukup satu shift saja. Berarti attendance sekolah misalkan. Kayak gitu aja nggak apa-apa ya. Jadi dijadikan satu ketika jadwalnya sama. Tapi kalau misalkan jadwal kedatangan dan jam kepulangannya berbeda, dibuat sheet yang berbeda. Terus pasangannya sheet attendant adalah card ID. Jadi kalau ada attendant siswa, otomatis card ID siswa. Kalau attendant pegawai, berarti otomatis ada card ID pegawai. Itu harus berpasangan. Ada dua sheet ini untuk menggunakan fitur attendance ya. Begitu juga untuk yang attendance yang lain. Terus kemudian tadi setting jam datang dan jam pulang itu ada di sheet attendance ya. Di sini di bagian sheet attendance itu ada kolom tanggal, card ID, nama, kelas, dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini ada jam datang, keterangan datang, jam pulang, dan keterangan pulang. Di dalam keterangan datang dan keterangan pulang di sini ada jam dan ada hari. Oke, saya akan coba menjelaskan maksud dari jam ini ya, atau angka ini. Ini untuk datang dulu ya, untuk datang. Untuk kedatangan, kita bisa menyeting setiap harinya itu berbeda. Misalkan hari Senin nanti datangnya atau jadwal datangnya itu jam 7.10. Tapi untuk hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis jam 7. Mungkin hari Jumat bisa lebih siang lagi. Misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menyeting untuk jam datangnya setiap hari bisa berbeda. Ataupun kalau misalkan mau sama ya berarti otomatis tulisannya sama ya. Sekarang hari Senin di sini, Senin ya. Di sini maksudnya adalah ada angka 07, 10, 00. Ini artinya untuk kedatangan itu dihitung jam 7 lebih 10. Itu tepatnya ya. Jadi datangnya itu tepat jam 7.10. Ini maksimalnya. Artinya kalau sudah jam 7.11 berarti itu sudah telat ya, sudah telat. Terus 7.15 itu sudah telat, tapi jam 7 lebih 10 itu tepat. Jam 7 lebih 9 itu juga tepat atau lebih kasik, jadi artinya ya. Ya seperti itu. Jadi tepatnya itu jam 7.10 ini sudah maksimal. Terus kemudian di sini ada angka 05, 00, 00. Ini artinya jadi untuk siswa ataupun pegawai ataupun guru itu bisa absen mulai jam 5. Ini adalah minimal atau paling gasiknya itu jam berapa. Kita bisa menyeting jam 5 atau jam 6 atau jam 5.30 bisa. Jadi misalkan ini berarti kan otomatis sebelum siswa datang ya. Sebelum siswa datang ini sudah dinyalakan aplikasinya dan
disetting minimal jam berapa. Misalkan mau jam 6 juga boleh. Ini jadinya 6, jam 6 berarti sudah bisa absen nih. Walaupun tepatnya itu maksimalnya jam 10, berarti jam 6 itu sudah sesuai, bisa absen ya, bisa absen seperti itu. Jadi ini adalah jam tepatnya, terus ini adalah jam mulai bisa absen. Terus kemudian ada strip sampai ya, artinya sampai jam 12.00. Artinya di hari Senin itu maksimal absen datang atau bisa scan QR atau pakai RFID itu maksimal jam 12. Tapi kalau jam 12 terlalu siang ya. Misalkan saya setting jam maksimal jam 8 saja, jam 8.00. Artinya siswa bisa absen mulai dari jam 8 sampai jam 6, mulai dari jam 6 sampai jam 8. Ini maksimal. Kalau sudah lebih dari jam 8, itu sudah tidak bisa absen lagi. Artinya sudah terlambat, ya. Tapi misalkan absennya kok jam 7:30, itu masih bisa absen. Cuma keterangannya adalah telat. Kenapa? Karena lebih dari 7.10, ya. 7.10 tepatnya, tapi kalau scan atau absensinya jam 7.30, artinya telat 20 menit gitu ya. Jadi telat 20 menit tapi bisa absen karena di sini maksimalnya adalah jam 8. Seperti itu ya. Itu maksud dari tulisan atau teks seperti ini. Begitu juga untuk pulang. Untuk pulang ini artinya tadi misalkan hari Senin atau mungkin hari Selasa dulu, saya bahas hari Selasa ya. Yang hari Selasa. Hari Selasa ini keterangan pulang artinya pulangnya itu paling gasik jam 15.00. 15.00 itu berarti jam tepatnya ya. Jadi kepulangan dari sekolah atau mungkin dari pabrik atau mungkin dari kantor itu adalah jam pulangnya adalah jam 15 atau jam 3 sore. Terus misalkan ada pegawai sebelum jam 3 atau sebelum jam 15 mau scan dulu, bisa saja mulainya adalah jam 11. Ini misalkan di sini tulisannya jam 11, tapi kalau misalkan ini mau di setting tidak terlalu klasik, misalkan jam 14 ya boleh. Jadi jam 2 itu sudah bisa absen. Sudah bisa absen. Tapi ya ada tapinya, berarti pegawai itu atau siswa itu pulang terlalu cepat. Nah, pulang terlalu cepat karena kan tepatnya itu jam 15 atau jam 3. Sedangkan dia absennya mulai jam misalkan jam 14.20 atau jam 14.30, itu ya bisa saja, cuma keterangannya nanti terlalu cepat. Seperti itu ya. Terus setelah jam 15 bagaimana? Berarti setelah jam 15 bisa absen, tetap absen. Itu berarti malah bagus karena kepulangannya itu kan lebih dari jam 15 ya. Nah, bisa absen maksimalnya jam berapa? Di sini tertulis di sini jam 23.00. Misalkan ini saya ganti jadi 17 misalkan. Jadi dari jam 2 sampai jam 5 itu bisa absen untuk kepulangan. Nah, untuk tepatnya itu jam 15. Betul ya. Jadi ini adalah jam tepat untuk pulang. Terus ini berarti mulai bisa absen. Terus ini adalah maksimal bisa absen. Selain rentangan ini berarti tidak bisa masuk datanya. Tapi selama di rentangan ini datanya masuk. Cuma nanti ada terlalu cepat datang atau mungkin tepat pulangnya. Atau di pas datang berarti pas datangnya sesuai dengan jam atau sebelum jam maksimalnya ataupun telat, itu nanti ada di keterangan datang. Ini rentangannya seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan rentangan di instansi atau sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini bebas diedit, disesuaikan dengan jadwal di instansi teman-teman semuanya. Oh ya, untuk settingan tanggalnya juga jangan sampai lupa. Di sini pakai titik 2 ya supaya lebih menyesuaikan dengan nanti jamnya. Jadi di laptopnya atau di komputernya itu settingan jamnya itu pakai titik 2. Di sini cara nyetingnya adalah di bagian jam di sini di sebelah bawah, diklik kanan saja. Nanti pilih yang adjust date and time, terus pilih yang date and time ini. Terus pilih additional date and time. Nah, nanti di sini bagian region. Terus bagian additional setting, pilih yang time. Nah, di sininya pakainya yang titik 2, jangan yang titik, pakainya titik 2 supaya sesuai dengan settingan aplikasi. Seperti itu ya. Itu adalah beberapa settingan untuk jam datang dan jam pulang di aplikasi Dewa. Nah, untuk attendance yang lain juga sama teknisnya ya. Jadi misalkan attendance pegawai, ya ini disesuaikan saja. Misalkan jam datangan pegawai karena mungkin kantornya jam datangnya lebih siang, ya berarti di sini disesuaikan saja.
tepatnya itu jam 8. Jadi kantor itu mulai buka jam 8. Terus mulai absen jam berapa? Misalkan jam 7.30 atau mungkin jam 7 juga boleh. Maksimalnya jam berapa? Misalkan jam 9 kayak gitu. Atau mungkin jam 9.30 juga bisa. Ini untuk hari Selasa. Nah, hari Rabu gimana? Kalau misalkan hari Rabu kok sama, ya tinggal dikopikan saja ini. Tinggal kopikan ke hari Rabu kayak gini. Paste kayak gitu. Hari Kamis gimana? Kalau sama, ya berarti samakan aja. Terus hari Senin sama, berarti samakan aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau hari Jumat gimana? Hari Jumat datanya lebih pagi, misalkan jam 7.30. Nah, boleh saja ya. Terus mulai absen mulai jam berapa? Jam 6.30 misalkan. Maksimalnya jam berapa? Jam 11.00. Bisa saja seperti ini. Atau mungkin bukan jam 11 ya. Tapi ini jam datangnya saja. Berarti maksimal jam 8.08. Nah, seperti ini. Hari Sabtunya sama apa enggak? Sama. Biarin. Berarti copy paste dari yang atasnya. Nah, kalau minggunya, kalau misal kok hari Minggu atau mungkin hari Sabtu kok tidak masuk atau libur, ya berarti dihapus saja nggak apa-apa, atau mungkin dibiarkan saja nggak apa-apa, gini. Kalau misalkan hari Minggunya libur, biarkan saja nggak apa-apa, karena nggak dipakai ya. Kalau misalkan hari Sabtunya juga libur, ya berarti biarkan saja nggak apa-apa, nggak usah di setting atau nggak usah delete, nggak apa-apa. Ataupun kalau mau dihapus kayak gini, boleh, nggak apa-apa. Berarti hari Sabtu dan hari Minggu libur, berarti cukup hari Jumat saja, sampai hari Jumat saja kayak gini. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu, Minggu dihapus boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau sudah dihapus seperti ini, artinya nanti hari Sabtu dan hari Minggu tidak bisa absen, untuk hari Sabtu dan hari Minggu karena sudah dihapus. Kalau mau memunculkan hari Sabtu dan Minggu, ya berarti ditulis seperti ini. Oke ya, seperti itu. Silakan dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar atau langsung menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Bagi teman-teman yang mau trial atau mau coba aplikasi Dewa untuk absensi guru, siswa, pegawai, bisa langsung kontak WA saya yang ada di deskripsi. Cukup sekian untuk tutorial kali ini dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.